6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan. Nah, sebelumnya, apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih, di mana zat yang jumlahnya lebih sedikit atau zat terlarut, yang biasa disebut solut, tersebar merata dalam zat yang jumlahnya lebih banyak, atau biasa disebut dengan pelarut atau solvent. Homogen di sini berarti campuran tersebut serba sama, sehingga zat terlarut dan pelarutnya tidak dapat dibedakan secara fisik dan tidak menimbulkan endapan. Selanjutnya, sifat-sifat umum larutan. Yang pertama itu larutan itu homogen, yang dimana setelah larut dan pelarut tercampur secara merata sehingga tidak ada bidang di batas antara keduanya. Yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel terlarut sangat kecil, kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga, tidak mengendap. Campuran tidak akan mengendap atau memisah jika didiamkan. Yang selanjutnya, tidak dapat disaring. Komponen larutan tidak dapat dipisahkan dengan metode penyaringan karena partikelnya yang sangat halus. Yang terakhir, bening atau transparan. Larutan umumnya bening dan dapat ditembus oleh cahaya. Adapun jenis-jenis larutan, yang pertama itu berdasarkan wujud pelarutnya, dibagi menjadi 3, yaitu larutan cair, gas, dan larutan padat. Yang pertama itu larutan cair, yang dimana pelarutnya berupa cairan seperti air gula atau air garam. Yang kedua, larutan gas, pelarutnya berupa gas, contohnya adalah udara. Yang ketiga, larutan padat, pelarutnya berupa zat padat, contohnya adalah paduan logam seperti kuningan atau perunggu. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan daya hantar listriknya, terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, yang dimana larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya terionisasi menjadi ion-ion. Dalam larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi elektrolit kuat yang menghantarkan listrik dengan sempurna dan elektrolit lemah yang menghantarkan listrik dengan lemah. Selanjutnya itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya tidak terionisasi. Selanjutnya, yang ketiga berdasarkan konsentrasi zat terlarutnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Yang pertama itu larutan encer, memiliki jumlah zat terlarut yang relatif sedikit dibandingkan pelarutnya. Selanjutnya ada larutan pekat, yakni memiliki jumlah zat terlarut yang relatif banyak dibandingkan pelarutnya. Adapun jenis larutan yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat kelarutannya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu larutan jenuh dan larutan tak jenuh. Larutan jenuh mengandung jumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut dan dalam pelarut tentu pada suhu tertentu. Yang kedua itu larutan tak jenuh, yaitu mengandung lebih sedikit zat terlarut dibanding dengan titik jenuhnya. Adapun komposisi larutan, yaitu komposisi larutan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pelarut solvent, yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak, dan zat terlarut solut, yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit, dan larutan di dalam pelarut. Komponen larutan ini dapat dinyatakan melalui berbagai ukuran konsentrasi seperti persen berat, persen volume, fraksi mol, molaritas, dan molaritas ppm, Adapun sifat koligatif larutan, yang pertama itu penurunan tekanan uap ditandai dengan delta P, yang dimana penurunan tekanan uap terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap pelarut akan menurun, yang dimana terjadi karena molekul pelarut berkurang di permukaan sehingga lebih sedikit yang menguap. Rumusnya itu delta P sama dengan X terlarut kali P pelarut. Selanjutnya yang kedua yaitu kenaikan titik didih ditandai dengan delta TB. Kenaikan titik didih ini terjadi karena larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibanding pelarut murninya. Rumusnya delta TB sama dengan KB kali M, yang dimana KB adalah konstanta kenaikan titik didih dan M adalah molaritas. Yang ketiga, ada penurunan titik beku yang ditandai dengan delta F, yang dimana titik beku larutan lebih rendah daripada pelarut murni. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali M, yang dimana KF ini adalah konstanta penurunan titik beku. Yang keempat adalah tekanan osmotik, yang dimana tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis perpindahan pelarut melalui membran semi permeable, yang dimana rumusnya P sama dengan M kali R kali T, yang dimana R adalah konstanta gas, M adalah molaritas, dan T adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Adapun pembahasan selanjutnya itu faktor Van Hoff, yang dimana faktor Van Hoff ini adalah untuk elektrolit yang terionisasi, digunakan koresi I sama dengan jumlah ion yang terbentuk sama dengan jumlah mol ion yang terbentuk. Contoh NaCl akan menghasilkan Na plus dan Cl minus, yang dimana I-nya ada 2, yang dimana ketika dimasukkan ke dalam rumus sifat koligatif larutan itu delta Tb sama dengan I kali Kb kali M, dan delta Tf I kali Kf kali M, dan P kali I kali M kali R kali T.
Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Soalnya sebanyak 20 gram urea, MR-nya 60 kg per mol, dilarutkan dalam 100 gram air. Tekanan uap murni pada suhu tertentu adalah 30 mmHg. Hitunglah penurunan tekanan uap larutan. Jawabannya yang pertama kita akan menghitung mol urea, yang dimana N sama dengan 20 dibagi 60 menghasilkan 0,333 mol. Selanjutnya kita akan menghitung mol air, yaitu 100 gram sama dengan 100 dibagi 18 menghasilkan 5,556 mol. Fraksi mol, selanjutnya kita akan menentukan fraksi mol terlarut, yaitu urea sama dengan 0,33 dibagi 0,033 tambah 5,56, hasilnya 0,56. Untuk penurunan tekanan uapnya, yaitu delta P sama dengan X urea dikali P0 sama dengan 0,056 dikali 30 sama dengan 1,68 mmHg. Berikutnya contoh soal kedua, yaitu kenaikan titik didih. Soalnya, hitunglah kenaikan titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 mol glukosa ke dalam 1 kg air. Yang diketahui KB sama dengan 0,512 derajat Celcius per mol. Jawabannya PB KB kali M sama dengan 0,512 dikali 1 sama dengan 0,512 derajat Celcius, di mana kenaikan titik didihnya adalah 0,512. Selanjutnya contoh soal yang ketiga itu penurunan titik beku, yang dimana beberapa penurunan titik beku larutan dalam 2 mol NaCl dalam 1 kg air jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol, dengan catatan NaCl terion menjadi 2 ion, jadi I-nya sama dengan 2. Di sini menggunakan faktor Van Hoff, jadi molaritas sama dengan 2 dan masuk ke rumus I kali F kali M sama dengan 2 dikali 1,86 dikali 2, yaitu menghasilkan 7,44 derajat Celcius. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal tekanan osmotik, yang dimana larutan glukosa dengan molaritas 0,2 m berada pada suhu 27 derajat Celcius, yang dimana pada suhu Kelvin yaitu 300 Kelvin. Hitunglah tekanan osmotiknya, yang dimana kita gunakan R sama dengan 0,0821 dan kita masukkan ke dalam rumus Pi kali M kali R kali T, yang dimana M-nya 0,2 dikali R 0,821 dikali 300 sama dengan 4,926 atm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.